Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily. Jadi hari ini gue bakal upload 2 video karena besok tahun baru ya. Dan gue bakal libur dulu untuk upload videonya. Jadi ya kita satuin aja. Nah, di sini gue mau bahas apa? Gue mau bahas pertanyaan subscriber nih. Karena banyak banget nanyain, "Bang, pemain ini sama pemain ini bagusan mana? Bang, ini sama ini duetnya bagusan mana?" So, kita bakal bahas aja lah ya. Ini kita bakal bahas itu per posisi kali ya, per posisi ini. Jadi seperti biasa kita bakal buka pasar dulu cuy. Nih kita langsung aja lah ya. Kita pertama itu dari posisi GK dulu nih. Banyak yang nanyain bagusan ini sama ini, bagusan ini sama ini. Jadi gini, banyak yang nanya perbandingannya itu Ochoa. Habis itu juga ada yang nanya sama si Martinez, Ellison, sama Kasper Schmeichel. Nah, untuk kiper 104 kalau kalian mau yang worth it, ini gue bilang worth it ya, bukan paling bagus atau juga bukan paling murah. Kalau kalian mau paling worth it, itu sebenarnya kalian bisa ngambil si Ochoa gitu. Cuma kalau kalian pengen ini deh, pengen ngambil kiper di bawah 104 kayak macamnya Mendy atau Navas, ya oke-oke aja sih sebenarnya. Cuma sayang di overall gitu loh. Kalau gua untuk kiper yang paling minimal siapa sih bang kipernya? Paling minimal tuh sekarang minimal banget sih Ochoa sebenarnya. Udah apa ya? Paling minimal banget sih untuk kalian di apa namanya? Di rival divisi. Ochoa sama Ellison bagusan mana? Nah, untuk Ochoa sama Ellison, gue lebih suka sama si Ochoa. Kenapa? Pertama, skill boostnya itu nomor 1. Gue paling suka sih sebenarnya skill boost nomor 1 ini. Gitu, karena naikin refleks sama umpan jauh. Karena mau nggak mau sebenarnya umpan jauh dari kiper itu berguna banget sih. Apalagi kalau kalian lagi ketinggalan. Nah, untuk si Ellison menang di tingginya 191. Kalau Ochoa kalau gue nggak salah tingginya jelek deh. Iya, 185. Ellison tuh menang di tinggi. Dan ya refleks sih lumayan juga. Cuma gue lebih suka yang nomor 1 gitu loh. Nah, untuk kiper yang menurut gue paling worth it banget parah itu adalah Kasper Schmeichel 105. Nah, di sini dia pakai terima bola dan itu gue suka banget. Posisinya naik, refleks naik, terima bolanya naik. Terus juga dia tingginya juga 189 ya, hampir 1,9 meter. Jadi ya oke banget sebenarnya Kasper Schmeichel. Kalau kalian punya duit atau bisa dapat gratis, kalian ngambil Kasper Schmeichel aja, itu paling worth it, oke? So, next kita bakal bahas di RB. RB juga banyak yang nanya Serginho Dest atau Pavard atau Joao Cancelo atau Kyle Walker. Nah, untuk di RB ini kalau kalian memang butuh RB banget dan kalian harus banget nih beli di harga yang waktu gua review ini, udah paling bener kalian beli ke si Serginho Dest. Jangan beli Pavard. Kenapa bang jangan beli Pavard? Pertama, Pavard itu kan ya gimana ya ngomongnya ya, cuman berani menekel gitu karakteristiknya. Sedangkan kita pakai RB kadang kan dia suka maju. Ya dia butuh keterampilan gitu loh. Dan juga skill move-nya kan dia bintang 4 jadi enak nih. Dan dia kecil jadi kencang larinya. Beda sama Pavard. Pavard 186, kinerja bertahannya juga tinggi. Jadi ya sesuai gameplay kalian. Kalau gue suka pakai RB untuk menyerang, itu gue bakal milih Serginho Dest. Cuma kalau kalian bener-bener maunya RB yang bertahan banget, bisa ngambil si Benjamin Pavard. Untuk Kyle Walker sama Joao Cancelo itu bagus untuk di gameplay. Ingat ya, untuk di gameplay. Sedangkan untuk kalau kalian nyari overall, karena sekarang overall tim udah tinggi-tinggi banget, ini tuh mereka tuh agak kurang gitu. Tapi ya kalau kalian butuh gameplaynya sih bagus, karena mau nggak mau ya peningkatan kemahiran paling bagus untuk LB sama RB ya seimbang gitu loh, udah paling bagus. Jadi Kyle Walker untuk gameplay bagus, tapi untuk overall enggak gitu. Jadi kalau kalian nanya nih ya, gue rekomendasinya itu Dest sama Kyle Walker aja, ini 2. Tergantung lah kalian mau ngambilin gameplaynya yang enak atau kalian mau ngambil lebih ke all round, ke overall sama gameplaynya juga lumayan, itu bisa pakai Serginho Dest, oke? Next kita ke CB. CB ini juga banyak banget yang nanyain ya. Bang, Koulibaly lebih enak dari Van Dijk. Bang, Koulibaly lebih enak dari Ferdinand. Gini,
Untuk sekarang paling bagus adalah kalian kombinasiin, kalau menurut gua pribadi, Ferdinand sama Van Dijk. Itu udah kombinasi CB paling worth it, paling bagus dan paling enak dipakai. Oke? Karena mereka tinggi, bisa nyundul, bisa lari, markingnya juga bagus. Mantep banget gitu loh. Nah, kalau kalian duitnya kurang dan kalian pengen duetin CB, gue saranin kalian pertama itu nabung untuk Van Dijk dulu. Oke? Setelah dapat Van Dijk, kalian bisa pilih nih, antara Matthijs de Ligt. Ya, ini kan skill boostnya sama, jadi kalian ningkatin overall tim juga bakal lebih hemat goldnya. Oke? Atau kalian bisa pakai Marquinhos, kayak gue pakai Marquinhos. Bang, kenapa pakai Marquinhos? Gini guys, Marquinhos itu kan juga penyundul kuat ya, dan lagi kalian bisa lihat tuh stamina-nya juga tinggi banget dan speednya juga kenceng gitu loh. Jadi untuk ngecover si Van Dijk yang tingginya gila banget ya, oke, tingginya gila banget dan dia akselerasinya juga agak kurang gitu loh. Jadi ketika Van Dijk-nya lewat itu masih bisa dikejar sama si Marquinhos. Oke. Nah, untuk Rudiger sama Varane gue nggak terlalu saranin ya. Varane tuh kurang banget sih, apalagi karakteristiknya cuma rawan cedera doang, jadi kurang banget. Dan Rudiger juga boleh kalau kalian pakai, cuma masalahnya dia adalah jago di skill boostnya. Kalau gue sih nggak terlalu suka ya, karena gue lebih suka yang menekel sih, karena gue lebih suka adu fisik biasanya. Oke, dan dia juga inget dia nggak ada penyundul kuat, jadi kalau untuk corner agak susah, kalian harus mainin di ST. Oke, kita lanjut lah ya. Kita udah banyak banget nih bahas. Nih LB udah lah ya, udah nggak usah ngomongin lagi. Udah kalian beli nih si Jordi Alba nih the best. Udah ya, kagak ada. Ya maksud gue paling worth it, paling enak dipakai gitu loh Jordi Alba. Tuh kalau kalian pengen yang agak tinggi, kalian bisa pakai Theo Hernandez. Jadi di antara dua itu aja. Ini banyak banget soalnya nanyain. Untuk RM nggak bakal gue bahas karena RM ya udah beli Davis aja lah sama atau Bale, di antara dua itu udah nggak ada ininya, udah nggak ada, paling worth it lah. Nah, untuk CM nih banyak banget. CM bang, Bellingham bang, Valverde bang, Casemiro bang, Tchouaméni. Nih, kalau Tchouaméni ini untuk apa ya? Gua nggak terlalu suka Tchouaméni tuh karena dia tuh tinggi sih. Gue lebih suka CM yang memang entah itu dia kinerja bertahannya dia tinggi, kinerja berserangannya rendah atau sedang, atau dibalik gitu. Jadi gue bisa buat gameplay gue. Jadi misalkan gue mau CM-nya menyerang nih, jadi gue bakal ngambil si ini gitu loh. Sedangkan Tchouaméni itu tinggi, jadi agak susah. Kadang dia di depan, kadang dia ada di belakang gitu loh. Jadi kalau kalian komboin sama CM yang misalkan kinerja serangannya sedang, kinerja bertahannya tinggi tuh ya kadang dua-duanya di belakang semua Tchouaméni-nya. Kadang ya kalau salah satu enak kan, salah satu bertahan, salah satu lebih ke menyerang. Cuma kadang dua-duanya lebih bertahan. Jadi menurut gue Tchouaméni kurang banget, dan karakteristiknya kalian lihat lah, itu cuma pengumpan jauh, jadi kurang. Mendingan kalau kalian memang punya uang itu ngambil si Casemiro. Casemiro itu memang tinggi, cuma sepengalaman gua dia bakal lebih ke defender gitu loh CM-nya. Oke? Nextnya kita bakal coba Valverde juga gue komboin dan enak banget sih sebenarnya, tinggi juga, cuma dia lebih ke menyerang. Jadi ya tergantung sama pemainnya juga, dan kalian juga harus nyobain sih gitu. Terus De Jong Modric sih the best, tapi lagi mahal-mahalnya. Kalau gue jadi kalian sih gue bakal lebih nunggu sih ya untuk De Jong sama Modric gitu. Lanjut ya, jadi setelah Modric, makin LM tuh juga susah cuy, karena menurut gue banyak yang bagus. Kalau LM, gue saranin sih kalian beli si Davis sih. Karena kenapa beli Davis? Karena dia udah paket lengkap sih sebenarnya ya. Ada penggiring bola cepat, tingginya juga mumpuni, kinerja serangannya juga tinggi, kinerja bertahannya sedang, jadi otomatis dia bakal ada di depan terus. Terus kalau kalian pengen nyari yang gameplaynya bener-bener gue bilang bagus ya, ngambil si Aldo Asari cuy. Aldo Asari skill boostnya bagus banget. Untuk LM sama RM menurut gue skill boost yang paling bagus yaitu udah giring bola. Mantep, naikin giring bola, naikin umpan silang, naikin kecepatan sprint, itu paket lengkap banget.
Dan kalian bisa lihat di sini dia juga kecil badannya. Jadi kalian bakal kenceng banget larinya gitu. Jadi cuma 2 sih yang gue saranin ya. Oke, kita next lagi. So ke CAM. CAM ini lumayan banyak banget combo-kombonya. Jadi kalau kalian pengen punya CAM yang all around, kalian bisa pakai Hagi. Ini bisa banget dipakai karena gue juga make. Ini all around banget sih CAM-nya. Dan tendangannya juga lumayan 55. Jadi untuk CAM kalau gua wajib itu 55 wajib. Tapi ya bisa 54 weak foot, strong footnya cuma harus ada yang menonjol lagi. Kenapa bang harus 55? Karena CAM biasanya gue buat nendang. Jadi gue harus bisa nge-spam tendangan tuh dari kaki yang mana aja gitu loh. Terus ada Muller. Muller juga oke banget kalau kalian mau pakai. Muller biasanya bagusnya itu dikomboin CM-nya sama Valverde. Sama satu lagi Lucas Paqueta sih kalau gua. Casemiro kurang karena ya Muller tuh udah tinggi ya. Jadi untuk corner kalau pakai Casemiro lagi CM kalian bakal lambat banget sih. Karena Muller juga lambat soalnya larinya tuh. Cuma enak banget pakai dia, tingginya juga 185 buat corner oke banget. Staminanya itu panjang kali. Jadi ya mantep. Terus kalau kalian mau paket hemat ada Griezmann juga sih. Cuma menurut gue mendingan kalian beli Hagi dibanding Griezmann ya. Gitu, Griezmann juga boleh. Tapi gue lebih suka sama Hagi sih. Hagi atau si Muller. Kalau kalian punya duit yang lumayan banyak bisa beli Neymar atau Messi. Cuma ya kalau gue sih yang worth it aja di antara 2 ini aja sih gitu. Oke. Lanjut kita langsung ke RW. RW ini banyak banget. Nih, jadi ada orang yang kepikiran juga. Gue juga sempat kepikiran. Mane ditaruh di RW, LW-nya ganti sama Vinicius. Bagus nggak? Secara gameplay itu bagus. Cuma secara overall kalian itu pasti bakal turunnya jauh banget karena dia nggak dapet buff-nya. Gitu loh. Jadi worth it atau enggaknya kalau kalian overallnya udah tinggi, kalian mau pakai Mane di kanan, Vinicius di kiri atau Son di kiri, ya nggak apa-apa gitu loh. Gameplaynya itu enak banget, masalahnya enak banget itu gameplay. Gue udah pernah coba juga dan itu enak banget. Cuma overall tim gue turunnya jauh, jadi nggak gue pakai gitu loh. Nah untuk RW, rapinya number 1 itu udah paling apa ya, paket komplit banget sih rapinya sih. Kalau menurut gue ya daripada kalian beli yang 101 kayak Foden atau Dembele sih, mendingan langsung ke rapinya aja. Atau kalian kalau mau main lebih apa ya, kontrol, lebih apa ya ngomongnya ya, bukan lebih kontrol sih, lebih menusuk gitu loh. Apa ya, ngedive, kalian mainnya ngedive ini kalian bisa pakai Ziyech. Cuma untuk apa namanya sprint dia pasti lebih menang si rapinya. Jadi tinggal kalian tuh pilih mau yang mana aja ya. Kalau gue sih lebih pilih si rapinya. Cuma nggak kemungkinan juga gue bakal beli si Ziyech nanti kalau udah murah. Soalnya lagi mahal-mahalnya. Ntar aja lah gue belinya, oke? Ada rapinya, ada Ziyech, Cole, mendingan Ziyech sih. Di antara 2 ini aja. Oke? LW juga banyak yang nanya, bang bagusan Son atau Vinicius? Son atau Vinicius? Gini, Son secara stat dia lebih bagus. Kalian bisa lihat ya, 122, 125, 118. Kita lihat ini. Tuh, pasnya kalah. Cuma pace-nya menang. Jadi juga menangnya nggak jauh, cuma 5. Tapi si Son ini lebih apa ya, lebih komplit untuk karakteristiknya dibandingin sama si Vinicius. Oke? Jadi kalau Vinicius kalian bisa lihat, tapi ya balik lagi, Vinicius menurut gue skill boost yang paling mantep sih untuk LW sama RW itu kecepatan. Jadi gue masih pilih pakai Vinicius dibandingkan sama Son. Kalau Mane ini apa ya, paket hemat chip bis pada masanya. Kalian bisa lihat waktu itu Mane tuh sekitar 11 juta. Itu worth it banget kalau kalian beli. Tapi kalau untuk sekarang sih
ya gue nggak bisa saranin untuk kalian untuk beli Mane sih. Tapi bagus, tapi menurut gue overpriced aja harganya gitu loh. Mendingan kalian langsung nabung ke Vinicius atau Son aja. Cuma kalau kalian cuman punya duit 20 jutaan, ya udahlah Mane nggak apa-apa gitu loh. Dikomboinnya sama apa bang? Kalau Vinicius RW-nya komboin sama Rapinya kayak punya gue, gila itu enak banget. Atau kalian bisa pakai Vinicius, Mane di kanan. Atau ada juga yang pakai Mbappe sama Mane sih. Tapi Mbappe menurutku terlalu mahal ya. Mahal banget harganya, hampir 88 juta itu mahal banget coy. Jadi nggak gue saranin sih. Mendingan kalian ngambil Vinicius atau Son aja, oke? Nah, ST nih banyak banget nih. Bang, ini bagusan Van Persie bagusan duetin sama siapa? Gini. Kalau kalian pakai 2 striker atau lebih, itu usahain satunya itu bisa ngegiring bola, satunya bisa nyundul. Jadi kalian bisa milih ketika kalian pengen umpan silang, kalian ada striker yang buat nyambut bolanya. Nah, jadi kalau kemarin kan gue sempat pakai 2 striker. Kalau gua udah pasti salah satunya itu adalah Richarlison. Kenapa bang kok Richarlison? Richarlison itu salah satu striker dengan paket hemat cuy. Skill boostnya menendang. Dia bisa nendang kan secara otomatis. Kedua, dia punya penyundul kuat sama penggiring bola cepat. Dan itu adalah menurut gua 2 karakteristik yang bikin dia paket komplit. Dia bisa nyundul, dia bisa giring bola. Jadi dia untuk solo striker aja bagus gitu loh. Nah kalau kalian pakai 2, kalian bisa duetin si Richarlison ini. Pertama, ini yang gue saranin yang murah ya, bisa sama David. Kenapa sama David? Karena David ini trade-nya peningkat kemahirannya itu adalah striker kedua, yang secara otomatis itu bakal menyebabkan dia tuh berada di belakang Richarlison biasanya gitu loh. Nah tendangan juga dia lumayan. Jadi kalau kalian nyundul bisa pakai si Richarlison. Kalau tendangan kalian bisa pakai si David. Dan kakinya 55. Ya. Pertama pakai David. Kedua, kalian juga bisa pakai si mana ya? Bentar. Taremi, Mehdi Taremi juga bisa. Nah, Mehdi Taremi tapi lebih ke sundulan sih kalau menurut gua, karena sundulan dia gede banget, 125 coy. Gede banget itu. Jadi kalian bisa Richarlison Taremi atau Richarlison sama David. Nah, kalau kalian punya duit yang lebih dan kalian pengen overall yang lebih, kalian bisa ngambil si Van Persie. Cuma menurut gue Van Persie ini gue udah sempet bahas di beberapa video. Van Persie ini serba nanggung. Pertama, dia tinggi 187 tapi nggak ada trait, nggak ada ciri khasnya penyundul kuat. Skill boostnya adalah pemain target yang sundulannya dia meningkatkan plus 15. Cuma percuma kalau menurut gua nggak ada ciri khas penyundul kuat tuh tetap agak susah untuk nyundul. Kalian bisa pakai beli dia, kalian coba untuk nyundul itu agak susah gitu loh. Nah jadi kalau kalian memang pengen pakai striker 107 dan mau dikomboin, gue saranin kalian ngambil si Van Persie 1 sama si Depay 1. Kenapa? Depay-nya striker kedua, dia bisa nendang. Dan lagi dia kinerja serangannya tinggi dan kinerja bertahannya sedang. Jadi otomatis dia pasti selalu ada di depan. Gitu. Jadi kalau gue saranin kalian pakai Van Persie sama Depay. Atau kalau kalian pengennya 2 penyerang yang tinggi, gue saranin sih paling worth it itu adalah Van Persie antara sama Morata atau Mitrovic. Mitrovic ini juga bagus karena dia punya trait penyundul kuat dan tingginya 189 cuy. Bagus banget. Dan sundulannya kalian bisa lihat 130, agresinya 120. Ingat agresinya tinggi banget si Mitrovic ini. Jadi termasuk bagus kalau kalian mau pakai 2 striker. Oke banget, mantep sekali. Ya. Bisa dibilangin mantep sekali dan ya gue sih nggak ada inilah ya, nggak ada sanksi lagi kalau kalian pengen pakai Van Persie sama Mitrovic. Itu 2 yang kuat banget nyundulnya sih. Oke. Terus Suarez gimana bang? Suarez Suarez skip aja. Serba nanggung. Kalian mendingan ngambil si Van Persie aja.
Kalau kalian punya duit lebih, kalian bisa ngambil Ronaldo botak yang which is itu oke banget coy. Nih kalian bisa lihat ya, pace-nya gede, dribble-nya gede, sundulan juga 128, penggiring bola cepat. Kalian bisa komboin dia tuh lebih global gitu, lebih banyak di komboinnya gitu. Kalian bisa komboin pakai Van Persie, bisa kalian komboin sama Morata juga, ayo Richarlison juga bisa. Jadi worth it banget sih menurut gua ya gitu. Jadi segitu aja video dari gua, dan semoga sih kalian menikmati ya untuk combo-kombonya. Daripada kalian nanya di kolom komen, gue belum tentu bisa balas satu-satu. Ini gue buatin video rangkuman pertanyaan dari kalian untuk dikomboinnya sama apa dan apa. Jadi segitu aja video dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bye-bye guys.